Sebagian orang beranggapan bahwa selama penelitian mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, maka kebenaran ilmiah sudah otomatis tercapai. Metode ilmiah sering diposisikan sebagai cara paling objektif dan netral dalam memperoleh pengetahuan. Namun, pandangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah metode ilmiah benar-benar mampu menjelaskan seluruh realitas, dan apakah objektivitas ilmiah benar-benar bebas dari nilai dan cara pandang manusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian dibahas dalam filsafat ilmu, khususnya ketika metode ilmiah tidak hanya digunakan, tapi juga dikaji secara kritis. Oleh karena itu, saya Risa Gina Rahman akan mereview materi mengenai metode ilmiah dalam perspektif filsafat ilmu dengan fokus pada langkah-langkah metode ilmiah, kelebihan dan keterbatasannya, serta kritik filsafat terhadap metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses berpikir sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini diawali dengan perumusan masalah, penelitian yang jelas dan dapat diuji. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan informasi melalui studi literatur, observasi, atau data sekunder. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis kemudian diuji melalui pengumpulan data empiris dan analisis yang sesuai dengan desain penelitian. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan. Proses ini tidak berhenti pada kesimpulan, tetapi dilanjutkan dengan publikasi hasil penelitian agar dapat diuji ulang dan dikembangkan oleh komunitas ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat terbuka dan dinamis. Metode ilmiah memiliki kelebihan utama, yaitu bersifat sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kejelasan dalam proses penelitian. Pendekatan ini juga menekankan objektivitas melalui penggunaan data empiris. Selain itu, metode ilmiah memungkinkan hasil penelitian untuk diverifikasi dan direplikasi oleh peneliti lain. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah dapat diuji dan disempurnakan secara berkelanjutan. Di sisi lain, metode ilmiah juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kecenderungan mereduksi fenomena yang kompleks menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penelitian sosial dan kemanusiaan, pendekatan ini seringkali tidak mampu menangkap makna, nilai, dan konteks secara utuh. Selain itu, objektivitas ilmiah tidak pernah sepenuhnya mutlak karena peneliti tetap membawa perspektif dan latar belakang tertentu. Metode ilmiah juga terbatas dalam menjawab persoalan normatif dan etis yang tidak selalu dapat diuji secara empiris. Filsafat ilmu memberikan kritik terhadap klaim objektivitas metode ilmiah, yaitu Karl Popper menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui proses falsifikasi, yaitu kemungkinan bahwa suatu teori dapat dibantah. Sementara itu, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu dipengaruhi oleh paradigma ilmiah yang berlaku pada suatu masa. Pergantian paradigma menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat historis dan kontekstual. Pandangan ini menegaskannya bahwa metode ilmiah tidak pernah sepenuhnya bebas nilai. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berperan sebagai alat refleksi. Filsafat ilmu membantu peneliti memahami asumsi dan batasan metode ilmiah serta menyesuaikan dengan karakteristik objek penelitian. Filsafat ilmu juga menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penelitian, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya valid secara empiris, tetapi juga bermakna secara sosial. Sebagai kesimpulan, metode ilmiah merupakan instrumen penting dalam penelitian ilmiah, namun tidak bersifat mutlak. Metode ini memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Melalui kajian filsafat ilmu, metode ilmiah dapat dipahami dan dikritisi secara reflektif. Integrasi antara metode ilmiah dan filsafat ilmu memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih komprehensif, kontekstual, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.